لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المصنف حضرة الإمام جلال الدين محمد بن أحمد الحنبلي وإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وإلى أمدة من أنجزني أمدة سيدنا كي عبد السلام وأمدة سيدنا كعبد المجيب وأمدة سيدنا كي عباس وأمدة سيدنا كي عزيز من معهدنا مسترشدين رازقين مبتدأ وأمدة من أنجزني أمدة سيدنا يا إمام الأبي وخصوصا حضرة سيدنا يا إمام الأشرف الأشعري من معهدنا كبير الجمال وأرض سيدنا كيجاز مشارنا وربنا رجع يا إمام الشمس والعارفين ومن قيم بالمنازل مسائل سيدنا عبد المعز مسائل نفعنا الله بهم وبعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. الحمد لله رب العالمين. الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat 18 ya. Qala dawu sinten bukan sinten. Qala ngucap sapa Fir'aun. Wala ngucap sapa Fir'aun ing Musa. Setelah Nabi Musa menjalankan tugas dari Allah, oleh Allah Ta'ala suruh mendatangi Fir'aun untuk menuntut kaum Bani Israel yang disiksa luar biasa, yang dijadikan budak, menuntut supaya dilepas, menuntut langsung ke Fir'aun. Kemudian setelah Nabi Musa dan Harun sampai ke situ menyatakan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah, di mana yang diutus oleh Allah untuk menentang Fir'aun, untuk menuntut kaum Bani Israel
Karena Bani Israel yang disiksa, yang ditahan, yang dijadikan budak, budak, tidak layak sebagai hidupnya, dituntut oleh Nabi Lalu bagaimana respon daripada Fir'aun yang sombong? Sombongnya karena banyak hartanya. Maka tidak semuanya orang kaya itu selamat, belum tentu. Lihat setelah kaya itu perbuatannya kayak apa orang kaya itu, sosialkah atau tidak, mempraktekkan hukum Islam apakah tidak. Lihat di sini. Maka kita jangan menilai orang, jangan buta. Tidak semuanya orang itu punya harta itu mempunyai kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Tidak. Tidak. Kadang orang itu karena punya harta sombongnya setengah mati. Karakternya kayak Fir'aun. Sehingga hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah kampung, hidup di tengah tetangga, gara-gara punya harta gak ada orang lain kecuali dia, sombongnya setengah mati. Karakter Fir'aun sudah masuk. Kalau kaya itu dalam kekayaannya mempraktekkan hukum Islam, oke, akan bermanfaat di tengah-tengah umat, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kaya mampu mempraktekkan hukum Islam. Cuma jarang sekali kaya kemudian tetap mempraktekkan hukum Islam. Di akhir zaman itu kan jarang, paling dibuat pamer tok lah, pamer viral di mana-mana. Sementara kekayaannya tidak diberikan kepada orang fakir miskin, cuma hidup sendiri. Itulah kaya yang membawa neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Orang diberi amanat harta bukan untuk pribadi, akan tetapi untuk dituntut oleh Allah untuk mampu mempraktekkan sosial, baik sosial yang wajib atau yang sunnah. Terus Fir'aun, lalu sikapnya Fir'aun yang sombongnya setengah mati karena mengandalkan hartanya, bukan mengandalkan Allah. Lalu gimana? Qala ngucap sapa Fir'aun di Musa, maringan Musa, alam nurabbika, opo to ora ngelateni ingsun ka ing sira Musa, fina ay fima fi manasina, ing dalem panggonan ingsun kita, walidan ing masih cilik, walidan alai waktu cilik, ay saghiran tegesi cilik, wariban alai parak minal waladati, minal wiladati saking paparan, ba'da
Sia. Ba'da wifitamihi ing dalem sausi nyapi wali amare misah wala bistalan menang sira bima ing dalem panggonan ingsun wala ngucap sapa Fir'aun di Musa alam rabbika apa to ora ngeladeni sapa ingsun merawat sapa ingsun kae sira bina ing dalam panggonan ingsun ai bimana ziliha silina sing dalam panggonan ing walidan ale cilik ai sawiran kecil wariban dekat ale dekat minal wiladati saking babaran ba'da fitomi ing dalam sawisi nyampiwa walid walabis telah menang sapa sira bina ing dalem panggonan ingsun min umurika saking umur sira sinina ing dalem pirang-pirang tahun ai 30 apa ni sanatan tahun yalbasu nganggu min malabis yalbisu nganggu ale nganggu sapa Musa min malabis Fir'aun saking pirang pakaian Fir'aun wa yarkabulan nunggang sapa Musa min marakibi saking pirang bentukane Fir'aun wa kana lan ono sapa Musa iku sama dinare sapa Musa ibnahu ing anake Fir'aun. Jadi begini ceritanya Fir'aun Nabi Musa ini dan Harun ditugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut agar supaya agar supaya kaumnya itu kaum Nabi Musa Bani Israel yang ditahan oleh mereka, yang disiksa oleh mereka, dijadikan budak oleh mereka, disiksa luar biasa, Akhirnya Nabi Musa ditugas oleh Allah Ta'ala untuk menghadiri itu. Menghadiri siapa? Fir'aun langsung. Tetapi Nabi Musa minta pendamping. Khawatir nanti itu bukan Nabi Musa takut kepada Fir'aun, enggak takut. Cuma khawatir lisannya Musa untuk menyampaikan itu tidak lancar. Karena Nabi Musa itu apa? Bela dagara makan bara api. Khawatirnya gini, wa yadiku sadri wala yantaliqu lisani. Lisannya khawatir tidak lancar dalam cara menyampaikan. Maka Nabi Musa
minta pendamping kepada Allah SWT. Akhirnya yang bertugas siapa? Nabi Harun, saudaranya. Karena Nabi Harun itu lebih fasih daripada Nabi Musa. Oke, biar niru seperti cara-cara Nabi, walaupun kalau misalnya sampean itu dalam menghadapi seseorang, misalnya cara menyampaikan kata kurang lancar, ya harus masang pendamping. Kesambian membawa pengacara berarti gak keliru. Kalau orang besar ada jubirnya, ada ini gak keliru. Kalau ada masa pakai pengacara itu gak keliru. Ini pernah terjadi kepada Nabi Musa. Khawatir Nabi Musa tidak lancar dalam menyampaikannya, karena tahu kelemahan Nabi Musa sendiri, sudah tahu bahwa dia terpelat. Hanya minta pendamping sebagai juru bicara menghadapi Fir'aun kepada Allah SWT, dikabulkan oleh Allah SWT, yaitu yang bertugas yang untuk mendampingi adalah Nabi itu. Jadi pakai pengacara itu penting, itu apa-apa dalam Islam diperbolehkan. Khawatir untuk menjaga kekeliruan dalam menyampaikan menyampaikan narasi, menyampaikan pendapat, atau menyampaikan biar gak keliru. Harus mendatangkan pendamping sebagai juru bicara. Terus lantas setelah setelah Nabi Musa itu dengan Nabi Harun itu nyampe ke sana, yang menyatakan bahwa dirinya itu utusan Allah untuk menuntut kepada jenengan Fir'aun, tetap pakai bahasa yang halus, ya, pakai bahasa yang Allah Ta'ala sudah memberi ajaran kepada Musa. Harus macam fakula qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yasha. Disuruh pakai bahasa yang halus. Walaupun yang dihadapi itu orang kafir, tetap pakai kata-kata yang halus. Karena Nabi Musa sebagai contoh juga, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin harus menyampaikan dengan kata-kata yang baik. Karena ada visi dan misi khusus. Mungkin dengan ucapan yang baik, mereka yang kafir bisa katut. Karena di situ, walaupun tidak maksa, tetapi bagaimana supaya katut? Maka harus menggunakan bahasa-bahasa yang indah, yang sekiranya itu bisa diikuti oleh mereka. Maka orang itu jadi pemimpin kampung, ya, jadi pemimpin RT, jadi RW, jadi ketua kampung, jadi apa? Hati-hati cara ucap, biar tidak bikin nenggang antara satu sama yang lain. Harus tata. Kalau misalnya sampai nggak siap untuk menata ucapan, untuk menampilkan, memberi contoh sikap yang baik, ya ujung jadi pemimpin, berarti sampai belum lolos menjadi pemimpin keluarga, meskipun lolos untuk ke sana. Kenapa? Nah, tanggung jawabnya nanti di sisi Allah luar biasa. Gara-gara jadi ketua kampung, gara-gara jadi RT, gara-gara jadi RW, bisa gara-gara itu bisa saudara akibat tidak amanahnya.
suara-suara ya, so enak-enak. Bukan setelah jadi pemimpin di dunia itu ke akhirat selesai, belum. Sungguh luar biasa, ya, luar biasa. Tanggung jawabnya nanti insya Allah luar biasa. Itu pun sekarang. Ya bukan tidak boleh jadi pemimpin, cuma kita harus sadar sendiri. Sadar sendiri. Idza usidal amru min ghairi ahli fantadiris sa'ah. Jika tugas-tugas diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya tunggulah kehancurannya. Hancuran. Karena kalau bukan ahlinya, ya dicap bukan jadi pemimpin yang berkah, yang bermanfaat. Kadang-kadang ucap melindur, ngomong melindur, ya, sikap melindur. Oh, berarti itu belum lolos. Harus sadar diri. Kenapa? Nanti akibatnya, tanggung jawabnya nanti insya Allah lebih berat. Mundur aja dulu, toto dulu, cukup memimpin anak, memimpin istri aja dulu, jangan ke situ. Berarti sekumnya masih kecil, bukan sekum besar. Begitu pula jadi RT dan RW, memimpin kampung nggak becus, sikapnya nggak becus, akhlaknya nggak becus, selalu akhlak jahiliyah, selalu akhlak itu Fir'aun. Akhlaknya apa deh? Ada Fir'aun. Oh, ada akhlaknya Namrud yang dipakai. Oh, berarti gak lolos. Mundur aja. Mumpung masih belum mati, kembali lagi ke habitatnya. yakni cukup memimpin istri dan anak. Karena belum layak memimpin kampung. Maka orang yang memimpin kampung harus lapang, ucapan jaga, sikap jaga. Para memimpin kampung diktator orangnya, sombongnya setengah mati, ucapannya gak dijaga. Wah, itu bahaya itu nanti di akhirat. Jadi kelakuan di dunia ini nak besok ada pertanggungjawaban besok insya Allah Ta'ala. Bukan setelah mati enggak. Ada pertemuan pertanyaan. Abi, kamu ada di Wonokusumo, jadi jadi ketua RT berapa tahun? Nah, misalnya berapa periode? Misalnya 3 periode ya opo? Cara prakteknya ditanyakan semua nanti. Lolos enggak? Kalau tidak, gara-gara itu kalau enggak lolos bisa masuk neraka. Orang masuk neraka itu bukan hanya mencuri, enggak, banyak. Orang jadi ketua kampung juga begitu. Ya apa memimpin kampung beres enggak? Tambahan akhlaknya bagus enggak? Kamu contoh kepada kampung enggak? Sikap kamu minta apa? Beri contoh kampung apa enggak? Ucapan kamu memberi contoh apa enggak? Apa contoh tidak baik apa enggak? Nanti dipertanyakan. Jangan kita rela gara-gara jadi kampung sikapnya enggak baik, rela masuk neraka, jangan. Maka harus jadi ketua, harus mempunyai sikap yang baik, ucapan yang baik, akhlak yang baik, biar kita nanti dapat nilai plus nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan kayak sikapnya Fir'aun setelah diberi kekuasaan, orang disiksa semua, disentak-sentak semua orang oleh Fir'aun. Akhirnya oleh Nabi Musa dituntut. Nabi Musa itu kan lama sekali berada di sisi apa? Di sisi berapa tahun? 30 tahun dididik oleh Fir'aun.
Jadi Allah Ta'ala itu ini perlu di Al-Quran ini perlu indah kalau kita dipraktekkan, dipikir-pikir. Cara mengutus mensukuh ke Fir'aun, biar Fir'aun itu apa nah istilah ya namanya usaha lembut, akhirnya dialog dengan anak angkatnya. Siapa anak angkatnya? Biar gampang bertemu, berdialog dengan anak angkatnya. Siapa itu? Nabi Musa. Selama 3 tahun dididik, dirawat, dimakani, diberi makan oleh siapa? Oleh Fir'aun. Sejak kecil diutus Allah Ta'ala. Tetapi karena ini urusan agama, urusan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun walaupun Nabi Musa walaupun itu menghadapi orang yang merawati mereka selama 30 tahun, mereka tetap konsisten terhadap perintah Allah, meninggikan li'ilahi kalimatin agama Allah SWT, tetap tegas untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir menuntut dengan baik, menuntut bagaimana kaum Bani Israel dikembalikan lagi ke Sam, supaya itu dilepas dari cengkraman budak, dari cengkraman pengkhianatan, dari cengkraman penyiksaan dari Fir'aun, supaya dibebaskan oleh Fir'aun. Itu menuntut itu yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya respon daripada Fir'aun mengatakan, ya Musa, kok kamu Musa, kok gak ingat kamu Musa, padahal kamu itu dididik aku Musa, diberi makan aku, dirawati aku selama 30 tahun. Kok bisa kamu nuntut ini Musa? Kok tidak perlu ke saya? Padahal kamu sejak kecil dirawati aku. Sampai berapa tahun? 30 tahun. Pakaianku dipakai kamu Musa. Pakaianku dulu demi kamu dipakaikan kepada kamu. Kendaraan dipakai saya, tapi ya Musa. Wa kana yusamma ibna. Kamu itu dianggap anak saya Musa. Kok bisa gitu Musa? Itu kata kok bisa terjadi begitu Musa? Kamu ini kau ingkar kepada nikmat-nikmatku yang telah aku beri kepada kamu. Padahal kamu itu kurang apa saya merawati kamu? Kurang apa saya mendidik kamu? Selama 30 tahun, kok bisa begitu? Kamu kok lupa daratan, tidak ingat pakaian diberi aku, kendaraan sudah diberi, semuanya diberi. Kamu itu dianggap anak saya. Kok bisa-bisanya Musa ingat? Kok bisa ingkar? Wa fa'alta fa'alataka allati fa'altal kafir. Kok bisa wa anta minal kafir? Kok bisa kamu tidak ingat kejasa-jasa itu? Ilaina wa ana lan utawi. Apa istilah itu? Enggak sekarang. Wa fa'alta kamare. Wa fa'alta lan kau tindakan sapa sira fa'alataka ing tindakan sira allati inggi fa'alata. Fa'alata kang ngelakang kawi siro, kang kawi tindasan siro. Ia utawi fa'alataka itu qatlu oleh mateni oleh mateni Musa Al-Kipti ing bangsa Kipti.
wa anta ale utawi sira iku minal kafirin iku setengah saking pirang-pirang wong kang angas. Artinya tidak kita ingat pada harta-harta yang telah diberikan kepada engkau. Ail jahidina tegese angas kabeh limikmati mari nikmat ingsun alika sira bitarbiyati kalawan dididik wa adam istiqbali di'tibadi dan ora dadi akan kaulo. Lah kok bisa punya tindakan kayak itu Musa? Kok tega-teganya kamu itu mengapa? Membunuh kaum Kipti. Kaum Kipti. Berarti engkau itu minal kafirin Musa. Termasuk tidak ingat ke jasa-jasaku yang telah diberikan. Kurang apa aku mulai sejak kecil. Masalah makanan sehari-hari, kendaraan, andai kata sekarang diberi Alphard, juga Alphard, atau mobil apa? Apa? Lamborghini. Kurang apa? Bisa dada-dada. Kurang apa Musa? Kok sampai teganya segitu kamu? Kok tidak patuh? Qala jawab sapa Musa. Ai Musa tegese Musa. Fa'altuha ngelakoni ingsun. Ha ing fa'latak. Idan ing dalam aihina ida ing dalam lakir panggonan wa ana lan utawi ingsun iku minadhdallina setengah sangking pirang-pirangkang kilangan amma sangking perkara atane kang paring ingsun sapa Allah ba'daha ing dalem sawise falatan. Isinya mah minal ilmi saking ilmu war risalati lan tatutusan. Afarartu maka melayu sapa ingsun minkum saking sira kabeh. Lamma khiftukum ing dalem sawise wedi ingsun sira kabeh. Wa habali baba maka pari li ingsun sapa Rabbi pengiran ingsun hukman ay ilman pari ilmu wa ja'alani lan tada'akan sapa Rabb li ingsun minal mursalina saking pirang-pirang utusan. Oke, saya itu memang orang apa? Orang dolim. Orang dolim. Orang dolim. Jadi memang saya ini memang betul mengingkari. Sebab apa? Allah telah memberi ilmu kepada kita. Allah telah memberi ilmu, telah memberi pengetahuan, telah memberi ilmu, diangkat menjadi Rasul, menjadi Rasul. Sekarang saya sudah tidak mau lagi kepada engkau. Tidak maulah. Subhanallah, Allah Ta'ala sudah memberi ilmu, Allah sudah mengangkat jadi Rasul pada kita untuk menegakkan kebaikan. Kenapa? Kelakuan kamu salah semua. Melanggar daripada aturan Islam. Aturan apa-apa saya dikatakan nggak ingat, nggak paham.
Sebab saya ini jadi begini sekarang karena ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sudah memberi ilmu pada saya. Gak apa-apa walaupun saya terdekatkan mengingkari. Saya sudah tidak maulah karena Allah Ta'ala sudah memberi dan saya itu diangkat menjadi untuk liilai kalimatil matillah wa tilka ni'matun. Apa telah itu? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil thumma qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani ala bihi ila nasdu wa alayya inna ilayhi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Kama yamli jalala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma inna wa ila man Allahumma udina min almi wa zayyina min ilmi wa akrimna min taqwa wa jannina min afi wa rahman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.